Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Iklimah Zain dengan NIM 2214201001. Video ini saya buat sebagai bagian dari kuis mata kuliah Alma yang diampu oleh Ibu Yani Agus Priyani. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait kriteria ALKO agar strategi Alma dapat efektif. Nah, ini ada beberapa hal loh teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah semua anggota ALKO harus terlibat dan mengerti bahwa strategi Alma adalah strategi menyeluruh dari aset dan liability. Maksudnya strategi Alma bukan hanya tugas bagian keuangan saja, tetapi melibatkan seluruh unit kerja di bank, mulai dari pengelolaan dana atau funding, pembiayaan atau financing, treasury, hingga back office dan frontliner. Jadi setiap anggota ALKO wajib memahami bahwa keberhasilan strategi tergantung pada keseimbangan aset dan liabilitas. Nah, hal ini penting untuk menjaga likuiditas dan kestabilan bank. Kemudian yang kedua adalah semua anggota ALKO harus terlibat dalam mencapai anggaran yang direncanakan. Jadi seluruh anggota harus terlibat dan mengerti strategi Alma yang menyeluruh terkait aset dan liabilities, saling berkontribusi untuk mencapai target keuangan seperti laba, DPK, pembiayaan sesuai perannya masing-masing, baik dari satpam, OB, back office, frontliner, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah semua anggota ALKO harus berfokus kepada hasil mendatang serta memberikan saran dan pendapat pemecahan. Contohnya ada permasalahan nasabah menyimpan dana 5 miliar tapi hanya mendapatkan bagi hasil 1%, sedangkan bank syariah lain menawarkan bagi hasil yang lebih besar. Maka ALKO harus merespon cepat permasalahan ini, seperti mengadakan rapat mendadak untuk memecahkan dan merumuskan solusi permasalahan tersebut, kecuali bagi tim yang memang bukan eksekutor kebijakan langsung. Kemudian yang keempat adalah semua anggota ALKO harus saling berhubungan dalam kaitannya dalam mencapai tujuan. Artinya tidak ada bagian yang boleh bekerja secara terpisah. Semua anggota harus saling terkoordinasi, saling berbagi informasi dan mendukung satu sama lain agar tujuan strategis bisa tercapai. Misalnya, jika bagian pembiayaan ingin meningkatkan penyaluran dana, maka harus berkonsultasi dengan treasury agar dana tersedia dan tidak mengganggu likuiditas. Kemudian yang kelima adalah ALKO harus merupakan keterpaduan dari seluruh bagian yang ada di bank. Semua bagian harus mempunyai sistem yang mampu memberikan informasi tepat, terbaru, dan akurat. Jadi semua bagian di bank ini mulai dari teller, CS, marketing, analis, hingga manajemen harus saling terhubung. Nah, terhubungnya itu oleh siapa? Oleh manajer. Biasanya sebelum menyusun strategi Alma, manajer itu dikumpulkan terlebih dahulu karena mereka adalah yang paling paham kondisi nyata di lapangan, karena manajer itu biasanya dipilih dari bawah, dari unit operasional. Nah, mereka ini yang paling paham terkait penurunan dana nasabah, keluhan nisbah, atau masalah pembiayaan, dan bisa memberikan masukan awal yang akurat. Kemudian yang keenam adalah semua anggota ALKO harus punya semangat pembaharuan. Nah, semangat ini harus diciptakan melalui kayak yel-yel yang dilaksanakan setiap pagi hari dan doa bersama setiap pagi hari, dan biasanya atasan itu mengingatkan kita kerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa diciptakan melalui family gathering. Kemudian yang ketujuh adalah semua anggota ALKO harus berpandangan luas dan saling mendukung tanpa prasangka buruk. Jadi untuk menghindari permusuhan dan prasangka buruk, maka bisa di-maintain dengan kesadaran diri sendiri dan memanage diri sendiri dulu baru tim. Kalau kerjasamanya baik, maka akan menghasilkan tim yang harmonis dan menciptakan laba yang baik. Yang selanjutnya adalah tujuan khusus Alma pada bank syariah. Itu ada beberapa hal teman-teman. Yang pertama itu adalah memperluas tanggung jawab komite Alma. Jadi komite Alma bukan cuma evaluasi, tapi juga mengambil keputusan strategis, termasuk menyusun SOP dan pedoman produk bank. Kemudian yang kedua adalah mengukur dan mengatur risiko secara konsisten. Alma ini membantu bank mengelola risiko likuiditas dan pasar dengan cara yang terukur dan stabil. Kemudian yang ketiga, menetapkan pedoman. Jadi Alma ini menetapkan panduan pengelolaan aset dan liabilitas sesuai prinsip syariah seperti SOP produk, gadai emas, haji, dan KPR, termasuk pengaturan margin yang bisa diperbaharui. Kemudian yang keempat adalah selaras dengan kebijakan perbankan lain. Jadi kebijakan Alma harus sinkron dengan kebijakan investasi, pembiayaan, dan operasional bank lainnya. Kemudian yang kelima adalah koordinasi posisi keuangan. Jadi Alma ini memastikan keseimbangan aset dan liabilitas agar kondisi keuangan bank tetap sehat dan liquid. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan terkait aturan FDR pada perbankan, berapa persen batas toleransi sehat yang dijelaskan di kelas oleh Ibu Yani, yaitu sebesar 84 sampai 94%. Nah, kondisi
kondisi FDR tersebut dinyatakan sehat. Artinya apabila FDR Bank Syariah kurang dari 84%, maka bank kurang optimal dalam menyalurkan pembiayaan dibanding dana pihak ketiga yang dihimpun. Dan apabila FDR di atas 94% atau melebihi batas maksimum, maka menandakan menurunnya efisiensi karena bank sudah menyalurkan sebagian dana pihak ketiga ke pembiayaan hal lain. Nah, ini berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas dan berpotensi meningkatkan risiko likuiditas bagi bank syariah. Nah, peraturan yang sudah saya sebutkan tadi itu juga sejalan dengan peraturan Bank Indonesia nomor 21/1/121/PBI/2009. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.